Halo Sobat Netizen, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya akan membuat video dokumentasi mengenai 4 tips seputar remote control bagi drone Hubsan H502E. Dokumentasi ini sebenarnya saya tujukan untuk keperluan saya pribadi. Namun karena saya merasa bahwa tips-tips yang akan saya sajikan di sini juga akan bermanfaat bagi orang-orang lain yang juga memiliki drone jenis ini, maka saya bagikan tips-tips ini di channel YouTube saya ini. Oh iya, sebelum saya melanjutkan, bila mana Anda baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, saya hendak beritahukan bahwa channel ini akan banyak membahas mengenai tips-tips seputar drone, kemudian unboxing, review, serta tes terbang drone yang saya beli, dan juga berisi vlog-vlog keseharian saya. Maka jika Anda merasa di masa depan channel ini menjadi penting bagi Anda, artinya berguna bagi Anda, silakan jangan ragu-ragu, klik tombol subscribe sekarang juga, dan kemudian klik juga tombol lonceng yang ada di sampingnya. Oke, jika Anda perhatikan, drone Hubsan H502E saya ini tampak lebih tinggi dari standarnya dikarenakan saya memodifikasi, memberi tambahan kaki sedikit di bawahnya. Mengenai cara saya menambahkan kaki-kaki drone ini bisa dilihat di link ini. Oke. Ya, sekarang kita mulai. Tips yang pertama merupakan cara menghubungkan atau mempairing antara remote control dengan drone-nya. Tips ini akan Anda perlukan bila mana Anda membeli remote secara terpisah dari drone-nya. Semisal remote Anda yang asli rusak, kemudian Anda membeli baru, maka Anda perlu mempairing ulang antara remote dengan drone Hubsan H502E ini. Kita juga perlu melakukan pairing ulang antara remote dengan drone bila mana kita sehabis mereset remote control. Bagaimana cara mereset remote control nanti saya akan bahas di bagian yang kedua. Untuk bagian tips yang pertama ini, yaitu bagaimana cara mempairing antara drone dengan remote control, adalah dengan cara menahan tombol kamera yang ada di bahu sebelah kiri, kemudian kita hidupkan power, sehingga kita melihat ada tulisan H berkelap-kelip di layar. Kemudian kita dekatkan remote control kepada drone dan kita hidupkan drone-nya. Perhatikan, tombol H ini akan berubah jika pairing berhasil. Nah, kita lihat pada saat ini pairing sudah berhasil dan kita memasuki ke tahap selanjutnya, yaitu kompas kalibrasi yang pertama. Tips yang kedua, yakni cara mereset remote control. Kapankah kita perlu mereset remote control? Remote control perlu direset bila kita mendapati ada gejala aneh yang terjadi pada saat kita mengemudikan drone. Semisal kita memutar yaw ke kiri, dia akan berputar ke kiri lambat. Namun bila kita memutar yaw ke kanan itu ternyata lebih cepat, itu terjadi sesuatu hal yang tidak beres pada remote control. Dan kita bisa coba lakukan solusinya dengan mereset remote control ini. Contoh lain yang lebih ekstrim, misalnya bila kita geser drone ke kanan ternyata dia malah ke kiri, dan sebaliknya bila kita geser ke kiri drone malah belok ke kanan. Itu contoh ekstrim, tapi kira-kira seperti itu.
dimana kita menggerakkan tuas dan gerakan drone tidak sesuai dengan yang seharusnya. Oke. Cara untuk mereset remote atau mengkalibrasi remote adalah dengan menahan kedua tuas pada pojok kiri atas dan kemudian menghidupkan power. Pada saat huruf H muncul, gerakan kedua tuas bersamaan memutar searah jarum jam sebanyak 3 kali. Kemudian lepas dan tekan salah satu tombol trim sambil ditahan sampai berbunyi beep. Ketika semua simbol-simbol sudah muncul, menunjukkan bahwa proses kalibrasi remote sudah berhasil. Jangan lupa, setelah remote kita reset atau kita lakukan remote calibration seperti tadi, kita harus kembali mempairing antara remote dengan drone-nya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada tips yang pertama tadi. Tips berikutnya, tips yang ketiga, yaitu cara mereset giroskop. Sebenarnya saat pertama kali drone kita hidupkan, drone ini sudah langsung otomatis melakukan reset giroskop. Namun karena sesuatu dan lain hal, kita ingin memastikan kembali bahwa reset giroskop dilakukan. Kita lakukan dengan cara menggeser tuas throttle ke arah kanan, dan kemudian kita gerakan throttle yang kanan ini bergerak ke kanan kiri selama beberapa kali sampai keempat lampu berkelap-kelip. Seperti ini, perhatikan. Letakkan drone pada bidang datar, lalu dia sudah melakukan reset giroskop dan kembali semua lampu solid. Baik. Tips yang terakhir atau tips yang keempat adalah memaksa drone untuk kembali melakukan kalibrasi kompas. Hal ini kita perlukan bila mana kita berpindah posisi home point kita. Jadi tadi pertama kali saya melakukan kalibrasi kompas di sini, kemudian saya berpindah ke tempat lain tanpa mematikan drone. Maka pada saat itu kita perlukan kembali kalibrasi kompas. Adapun caranya dengan menggeser tuas yang kiri ke arah sebelah kiri dan kemudian menggerakkan tuas yang kanan seperti tadi, bergerak ke kanan kiri beberapa kali sampai keempat lampu ini berputar kembali dan pada layar tampak permintaan untuk melakukan kalibrasi kompas kembali. Baik, kita praktekkan. Nah, kita lihat di sini ada permintaan untuk set kompas 1 dan lampunya pun kembali berputar, menunjukkan pada saat ini kita bisa melakukan kompas kalibrasi yang pertama sudah selesai, dan kemudian kita lanjutkan dengan kompas kalibrasi yang kedua. Oke, keempat lampu sudah solid. Jadi demikian saja dulu video dokumentasi tips seputar remote control drone Hubsan H502E ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit.